Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Medan pertempuran benar-benar dipenuhi oleh semangat dari para player. Tapi semuanya berubah tak kala iblis yang lebih kuat muncul. Ya, pada akhirnya mereka pun bertemu dengan lawan yang tidak bisa mereka hadapi. Dan kala itu akhirnya mereka pun sadar bahwa ternyata tidak semua iblis lemah. Para player bahkan mulai ketakutan dan menanti ajal mereka. Tapi untungnya seseorang tiba dan membantu mereka. Dan ternyata itu adalah Kim Si-hyun. Ia menebas para iblis yang tidak bisa ditangani oleh para player yang berada di garis depan. Mereka pun langsung berterima kasih kepada Kim Si-hyun. Tapi Si-hyun nampak sangat kesal. Ia pun berteriak, "Mundur! Kami tidak membutuhkan orang-orang bodoh yang tidak bisa mempertahankan formasi." Para player tersebut pun langsung meminta maaf dan mohon diberikan kesempatan karena mereka tidak mengira ada iblis yang kuat. Ya, Kim Si-hyun sadar kenapa para player nampak sangat meremehkan anggota kultus dan juga para iblis itu semua karena Kang Woo membereskan mereka dengan sangat mudah sehingga orang-orang berpikir bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Kang Woo. Dan Si-hyun juga pernah merasakan hal yang sama dengan mereka saat bertarung dengan Satan. Satan ini adalah Kang Woo yang menyamar ya. Kala itu Si-hyun nampak percaya diri tapi kepercayaannya hancur tak kala ia bahkan tidak bisa menggores sedikit pun tubuh Satan. Di sisi lainnya, Gaya nampaknya mulai khawatir dengan kondisi yang ada. Ia tidak nyaman jika hanya diam dan menonton saja lalu mengungkapkan pendapatnya kepada Kang Woo. Dan Kang Woo pun langsung menanggapinya, "Baiklah, aku akan keluar sebentar." Ya, untung saja Gaya menyinggung hal tersebut sehingga membuat Kang Woo lega. Hampir saja ia tidak bisa menahan tawanya melihat notifikasi yang selalu berubah, yaitu terkait dengan atribut Reaper of Soul yang selalu saja bekerja. Lalu Kang Woo pun pindah ke ujung pegunungan di mana 4 bawahannya telah menunggu, yaitu Barrock, Lilith, Echidna, dan juga Balzac. Echidna langsung menghampiri Kang Woo dan berkata, "Kang Woo, di mana Hansol?" Kang Woo pun menjelaskan bahwa Hansol berada di garis belakang menyembuhkan para player yang terluka. Awalnya Echidna nampak khawatir, lalu Balzac berkata, "Tenang saja, makhluk undeadku bersembunyi untuk melindunginya. Apalagi yang ia utus adalah undead yang sangatlah kuat. Itu adalah undead yang terbuat dari mayat Reynal. Bahkan iblis dari neraka lingkaran ke-9 akan sulit untuk menghadapinya." Kang Woo pun menjawab, "Bagus." Lalu Echidna ingin duduk di atas Kang Woo yang tengah bersantai, tapi Lilith langsung memindahkannya menggunakan tentakelnya yang mana bahkan itu membuat Echidna kewalahan. Lalu Lilith berkata, "Tuan, apakah Anda membutuhkan kopi?" Dan Kang Woo pun menjawab, "Ya." Sambil menonton pertarungan, Kang Woo pun berkata, "Ini berjalan lebih baik dari apa yang aku kira. Mereka semuanya kuat." Ya, satu-satunya kesalahan mereka di awal pertarungan adalah mereka terlalu meremehkan iblis. Tapi pada dasarnya mereka adalah player yang kuat yang sangat mumpuni. Tujuan awal Kang Woo telah tercapai, yaitu membuat para player terbangun saat pertarungan. Dan karena semuanya telah berjalan sesuai rencana, kini mereka pun akan bergerak. Kang Woo pun berkata, "Kalian semua bersiaplah." Ketiga bawahan Kang Woo yaitu Barlock, Lilith, dan juga Balzac langsung berlutut. Echidna pun melihat mereka dan ikut berlutut. Tujuan mereka adalah bagian dalam.
dari markas kultus iblis. Di sisi lain, Yulia, fase of evil, sosok yang membuat Kang Wu mengetahui di manakah markas kultus, nampak sangat panik. Suasana di dalam juga benar-benar kacau. Tibet adalah salah satu dari 5 markas kultus iblis yang paling penting. Siapa sangka kini mereka berada di ambang kehancuran. Jadi Yulia pun tidak memiliki pilihan lain kecuali membangunkan monster yang masih tertidur, di mana ternyata itu adalah Arkduk keserakahan, yaitu Momon. Sebelum itu, Yulia pun merasakan bahwa markas bagian dalam telah disusupi oleh musuh. Tentu saja itu adalah hal yang aneh, mengingat belum ada player yang melewati para iblis dan juga anggota kultus yang berperang di luar. Yulia pun menggunakan sihirnya untuk melihat siapakah yang sudah menyusup, dan alangkah terkejutnya Yulia tak kala ia melihat sosok yang sangat familiar. Ya, itu adalah Barrock. Ada banyak sekali pertanyaan di kepala Yulia, yaitu bagaimana bisa Barrock ada di sini? Bukanlah Guardian telah membunuhnya? Lalu ada juga sosok tengkorak bersama gadis kecil, yang jelas Yulia merasakan bahwa mereka semua pastinya bukanlah bagian dari Guardian karena merasakan energi iblis pada tubuh mereka. Tapi permasalahannya ini akan menjadi situasi yang lebih rumit. Mereka diserang oleh 2 kekuatan. Pertama, di luar ada anggota Guardian, lalu di dalam ada Barrock dan orang-orang yang tidak diketahui. Permasalahan terbesarnya tentu saja adalah Barrock. Tidak mudah untuk menghadapinya. Ia adalah sosok iblis yang bahkan terkenal di neraka lingkaran ke-9. Jadi mau tidak mau, Yulia pun memerintahkan pasukan yang tengah berperang keluar untuk memasuki markas dan menghadapi Barrock. Tentu saja awalnya ada penolakan, mengingat mereka juga tengah sibuk berhadapan dengan anggota Guardian di bagian luar. Tapi Yulia memaksa karena bagian terdalam markas lebih penting. Permasalahannya, jumlah mereka masih kurang melihat lawannya adalah Barrock. Jadi ia pun berinisiatif untuk meminta bantuan ke pangkalan atau markas kultus iblis di sekitar markas Tibet. Tapi sayangnya hal tak terduga pun terjadi di beberapa markas kultus iblis sekitar. Karena saat Yulia berkata mereka meminta bantuan karena markas Tibet diserang, ternyata markas di sana juga diserang oleh kelompok tak terduga yang menyatakan bahwa mereka adalah bawahan dari Lucifer. Tentu saja itu membuat Yulia lebih terkejut. Bagaimana bisa dalam waktu sehari markas mereka diserang oleh 3 kelompok berbeda? Tapi ia masih tidak mempercayai terkait dengan bawahan Lucifer, mengingat Lucifer juga posisinya tengah terdesak karena berhadapan dengan para dewa. Jadi tidak mungkin ia sampai mengirimkan pasukannya. Lalu Yulia pun teringat dengan Barrock dan timbullah sebuah pemikiran. Apakah jangan-jangan Barrock bekerja sama dengan Lucifer? Jika demikian, maka situasinya benar-benar kacau. Ia tidak memiliki pilihan lain. Yulia pun berjalan menelusuri lorong dan bergegas menuju suatu ruangan di mana itu adalah tempat Arkduk keserakahan Momon tengah beristirahat. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Returned After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.